Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Nugraha dengan NPM 2410 Kali ini saya akan belajar mengenai operasi aritmatika, hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer nih. Ini kita mulai dari pengertian dasar nih, karena kita di sini belajar menggunakan media internet dan di sini saya menggunakan media AI atau artificial intelligence by ChatGPT. Nah, di sini dia masih saya pengertian dasarnya dulu nih. Jadi di sini pertama ada operasi aritmatika. Operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, pembagian. Operasi aritmatika itu operasi matematika yang biasa kita jumpai itu. Yang kedua ini ada operasi logika nih, operasi berdasarkan logika boolean seperti AND, OR, NOT, XOR. Kedua jenis operasi ini diolah di dalam ALU, Arithmetic and Logic Unit, yaitu bagian dari CPU yang khusus bertugas melakukan perhitungan. Hubungan antara operasi aritmatika dan logika. Meskipun kedua yang terlihat berbeda, nih sebenarnya berkaitan dan saling mendukung. Yang pertama, saling mengandalkan representasi biner. Komputer hanya mengerti bilangan biner 0 dan 1. Baik operasi aritmatika maupun logika bekerja dengan data yang sama-sama direpresentasikan dalam bentuk biner. Ini contoh nih, penjumlahan 0101 ditambah 0001. Ini berarti 5 ditambah 3. 1000. Tambah 3, ini 8 dalam biner. Ini logika. Oh, kalau di logikanya gini berarti 110 000. Penjumlahan biner itu 1 tambah 1 0, carrier-nya 1 ditambah dengan 1 jadi 0, carrier-nya 1 tambah 1 0, carrier-nya 1 tambah 0 1. Oh gitu. Yang kedua ada operasi logika nih, membantu operasi aritmatika. Operasi aritmatika diimplementasikan melalui rangkaian logika, misalnya penjumlahan menggunakan logika XOR dan AND pada rangkaian half adder dan full adder nih. Half adder dan full adder. XOR digunakan untuk menentukan bit hasil, AND digunakan untuk menghitung carry atau nilai bawaannya, itu carry. Operasi aritmatika bisa dipecah jadi operasi logika. Di tingkat mikrocontroller atau arsitektur komputer rendah, beberapa operasi aritmatika kompleks seperti pengulangan atau pembagian dibangun dari operasi logika sederhana. Contohnya, pengurangan bisa dilakukan dengan cara penjumlahan angka komplement. Misalnya komplement 2 yang prosesnya pakai not AND dan penjumlahan. Digunakan bersama-sama dalam pemrosesan data. Dalam pemrograman dan komputasi, operasi aritmatika dan logika sering dipakai bersamaan untuk memecahkan masalah. Misalnya, saat mengolah data sensor di microcontroller, nilai aritmatika dikalkulasi lalu disaring atau diperiksa logikanya pakai if-else dengan AND OR. Kesimpulan aja. Kesimpulannya di sini, operasi aritmatika dan logika dalam sistem komputer berhubungan sangat erat. Jadi hubungan antara operasi aritmatika dengan logika itu sangat erat di sistem komputer, karena keduanya ini bekerja di atas representasi biner. Mereka nih kerjanya sama nih.
di atas representasi yang sama di biner. Operasi aritmatika dijalankan menggunakan rangkaian logika. Operasi logikanya itu membentuk dasar dari cara kerja unit aritmatika. Jadi emang udah ada keterkaitan ya, ada hubungannya lah, klop banget lah, best friend ya. Bersama-sama nih keduanya memungkinkan komputer melakukan tugas dari yang paling sederhana, pengecekan kondisi, sampai yang paling kompleks, komputasi matematis dan pengambilan keputusan. Lumayan sih dari materi yang diberikan oleh GPT ini, tapi lebih baik kita juga cari di internet nih, kita searching di mana ya. Masih ada matematika dan logika. Di mana ya? Matematika. Coba. Oh, apa nih? Oh, PT ya. Susah nih dilihat. Presentasi proses lalu control unit register masuk ke alur register diagram penyusun CPU dengan alur di dalamnya. Ini hubungan terkoneksi alur dengan register flag set alur unit control. CPU mengendalikan sistem dengan dua cara, dengan mengarahkan transfer ke dan dari register baik dan memorinya. Kumpulan register menyimpan informasi sementara yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah instruksi. Ya, bisa dikira logika nih. Merupakan bagian bagian dari pertukaran data. Pertukaran data dilakukan dengan cara mengaktifkan gerbang-gerbang register dengan menggunakan sinyal kendali PC out, PC in. Selain itu juga ada sinyal kendali yang berhubungan dengan komponen lain memori ini, read write, lalu add, subset, carry in. Komponen data pad register, nyimpan data, lalu pemrosesan aritmatika dan logika, bus, penghubungan antar register dan antara register, lalu eksekusi nih, kombinasi pertukaran data nih, register ke bus, lalu ke register ke bus, lalu ke alur, register ke bus, lalu ke memori. Ini representasi integer unsigned. Ini benar-benar suatu umur 8 tahun menyatakan bilangan desimal ke 255. Ini dapat menyatakan bilangan positif saja. Jadi unsigned itu cuma bisa positif. Oke, estimasi nilai tanda. Bias. Oke, ini kayaknya udah mulai kurang ada hubungannya sama ini, penjumlahan dan pengurangan. Half adder, fungsi untuk menambahkan dua buah bit dengan hasil berupa penambahan dan sebuah carry out. Input ada dua macam, yaitu X dan Y, sedangkan outputnya berupa sum and carry off. Pada half adder, hasil carry tidak ikut ditambahkan pada level selanjutnya. Fungsi untuk menambahkan dua bit carry off, tambahan sebuah carry off adder. Oke.
Brau. Sih, karena di sini yang ingin saya pelajari itu hubungan antara operasi matematika dengan logika dalam sistem komputer. Nah, bukan membahas nah ini nih, ini ada contoh penjumlahan biner nih. Jadi 1 ini ditambah 1, jadi penjumlahannya itu per digit ya. Tadi ada sum dan carry off. 1 ditambah 1 itu 2 itu di biner 1 0 kan. Nah, yang muncul tadi sih itu yang dibawa tadi mana ya, kita lihat di sini tadi half adder kalau nggak salah. Half adder ini outputnya berupa sum dan carry off. Pada half adder hasil carry tidak ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya. Pada hasil carry off ikut ditambahkan perhitungan selanjutnya. Nah, ini jadi di sini 1 plus 1 itu kan 1 0. Nah, outputnya itu 0 dan 1 yang digit di depannya itu sebagai carry off. Nah, carry off nih berarti ibaratkan nih di sini ada 1 sini 1. Sebentar, kita pakai sekali. Oke, nah di sini nih, ini berarti 1 plus 1 sambungan 1 0. 0 ini ke sini, 1-nya ke sini. Jadi sini ada 1 plus 0 plus 1 jadi 1 0 lagi nih. Nah, itu 0-nya bakalnya ke sini lagi, 1-nya bakal ke sini lagi nih. Ini 1 di sini. 1 plus 1 plus 0 sama lagi 1 0 lagi nih ya ke sini. Di sini 1 plus 0 plus 0. Nah, berarti kan 1 binernya 1 itu kan 1 kan. Nah, ini dia 1. Jadi gitu cara penjumlahan dalam biner. Oke, ini rangkaian itu tipe adder digunakan atau penggunaan tipe adder untuk penjumlahan. Ini ada operasi logika N seperti yang sebelumnya saya pelajari tentang gerbang logika. Itu kan ada N, or, not, dan none kalau nggak salah. Di sana belum ada XOR nih, jadi mungkin di antara 4 ini lebih ke XOR yang bakal saya bahas sedikit gitu ya. XOR saya akan bahas di belakang. Ini operasi aritmatika dibentuk dalam algoritma. Ini contohnya berarti ya, ini aritmatika, ini logikanya nih N, ini logika N, dan ini logika N. Oke.
atau nyata nih. Kita bakal bahas tadi XOR tadi ya, karena jelaskan tentang XOR. XOR atau exclusive OR. Nih, apa itu XOR? Nih adalah salah satu jenis objek boolean yang menghasilkan output satu hanya jika kedua inputnya berbeda. Nih, kita jelasin di sini aja. Nih, ini ada simbolnya. Dan pemrograman kadang pakai ini. Oh, ini nih, begini. Itu di C++ atau Java. Kita bahas di tabel kebenaran dulu deh. Ini apa namanya? Preset dari kemungkinan dari dua input. Nih, seperti ini. Nah, kita lihat dari hasilnya nih. Ini outputnya 0 0 itu 0, 1 1 itu 0 juga. Ini exclusive OR. Dia hanya akan bernilai true jika kedua inputnya itu memiliki nilai yang berbeda. Itu loh exclusive OR. Dia berbeda tuh dari yang dua yang sebelumnya kita bahas, atau none atau not any itu. Sini nih ada karakteristik XOR dengan dirinya sendiri menghasilkan 0, XOR dengan 1 akan membalikkan nilai input jika salah satu input 0 hasilnya adalah input lain. Tuh. Nih, XOR bisa digunakan untuk mengembalikan nilai awal. Penerapan. Nih, dalam half adder dan full adder, XOR digunakan untuk menghitung bit hasil penjumlahan, sementara N digunakan untuk menghitung carry. Tuh, sumnya pakai XOR nih, jadi penting nih buat half adder dan full adder. Enkripsi dan kriptografi sederhana. XOR sering digunakan dalam enkripsi data, operasi bitwise, deteksi dan koreksi kesalahan. Oke, ini udah lumayan agak jauh nih membahas logika, jadi ya apa sih, masih masuk juga. Tapi kayaknya itu aja yang bakal saya pelajari di sini ya. Mungkin udah selesai nih, akhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.